Halo semuanya, pada video kali ini kelompok 4 akan menjelaskan mengenai Southern Ocean ataupun Lautan Selatan. Jadi dimulai dengan definisi itu sendiri, yang dimana Lautan Selatan ini adalah kumpulan air asin yang terdiri dari bagian-bagian samudra dunia di sebelah selatan yang mengelilingi benua Antartika dan mencakup wilayah perairan selatan. Lautan Selatan ini memiliki ACC ataupun arus sirkumpolar Antartika dan merupakan penting dalam sirkulasi termohalim. Next, kita membahas mengenai karakteristik dari Southern Ocean itu sendiri. Yang dimana pertama adalah posisinya, yaitu Southern Ocean ini sendiri berada di bawah garis lintang 30 derajat selatan, yang diperkirakan menyimpan sekitar 75% serapan kelebihan panas dan sekitar 35% serapan kelebihan karbon dari atmosfer secara global, yang berhubungan dengan penyimpan utama panas dan karbon bagi bumi. Dan seperti sudah dijelaskan tadi, ACC ini sendiri berada di Southern Ocean, yang dimana arus ini membawa lebih dari 100 kali aliran semua sungai di bumi. Kemudian, uh, Southern Ocean itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama Laut Antartik dan yang kedua Laut Subantartik. Yang pertama, Laut Antartika atau Laut Antartik adalah perairan di selatan konvergensi Antartika, yang dimana menjadi tempat air dingin Antartika bertemu dengan air hangat dari utara. Laut ini mengelilingi benua Antartika itu sendiri, mencakup Laut Weddell, Laut Ross, Laut Amundsen, dan Laut Bellingshausen dengan suhu berkisar antara -2 derajat Celcius hingga 2 derajat Celcius. Kemudian Laut Subantartika yaitu terletak di antara garis lintang 45 derajat hingga 60 derajat selatan, berada di utara Laut Antartika, yang dimana karakteristiknya suhunya lebih hangat, berkisar antara 5 derajat hingga 12 derajat Celcius, dengan cuaca berangin, ombak besar, dan dipengaruhi oleh ACC yang mengalir di timur mengelilingi benua Antartika. Dan ini adalah salah satu denah ataupun peta yang menjelaskan secara visual bagaimana ACC itu sendiri yang berada di Lautan Selatan. Kita bisa melihat ada ACC dan juga beberapa arus yang berhubungan dengan ACC ataupun Southern Ocean itu sendiri. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya adalah nama-nama laut yang terdapat di Samudra Selatan. Nah, yang pertama itu ada Laut Weddell. Laut Weddell ini merupakan teluk besar di garis pantai Antartika. Laut Weddell terletak di garis pantai Antartika di 73 derajat selatan dan 45 derajat barat. Sebagian besar dari Laut Weddell ini ditutup oleh es padat. Laut Weddell ini memiliki cuaca yang lumayan ekstrem yang hingga menyulitkan eksplorasi oceanografi. Laut Weddell sendiri memiliki populasi hewan-hewan Antartika seperti penguin, anjing laut, meskipun cuaca di sana ekstrem. Kemudian ada Laut Ross. Laut Ross merupakan perpanjangan ke arah selatan dari Samudra Antartika. Laut Ross ini memiliki luas sebesar 960.000 km persegi. Laut Ross adalah salah satu laut di Antartika yang paling sedikit tertutup es sehingga mudah diakses oleh manusia. Nah, Laut Ross juga sering disebut sebagai pintu gerbang ke Antartika. Kemudian ada Laut Davis. Laut Davis terletak di sebelah barat Laut Mawson dan di sisi barat lempeng es Shackleton. Titik terdalam Laut Davis adalah 1.369 meter. Kedalaman rata-rata dari Laut Davis sendiri adalah 571 meter. Kadar garam yang dimiliki oleh Laut Davis ini diperkirakan sekitar 33-33,5 promil. Lalu kemudian nama-nama laut di Samudra Selatan yaitu Laut Mawson, yaitu terletak di sepanjang pantai Queen Maryland di Antartika Timur, antara lempeng es Shackleton di barat dan Teluk Vincennes di timur. Laut Mawson adalah bagian dari Samudra Selatan yang terletak di dekat benua Antartika, tepatnya di sebelah timur Laut Davis dan di barat Laut D'Urville. Laut Mawson memiliki iklim yang sangat ekstrim dengan suhu sangat rendah sepanjang tahun. Habitat bagi berbagai spesies.
seperti penguin kaisar dan anjing laut Weddell. Selanjutnya ada Laut Scotia, yang merupakan bagian dari Samudra Atlantik Selatan dengan luas 350.000 mil persegi, atau lebih dari 900.000 km persegi. Terletak di dalam cekungan laut yang kompleks dan aktif secara tektonik. Dikelilingi oleh Scotia Ridge di sisi utara timur dan selatan yang dipenuhi pulau. Laut Scotia terbagi menjadi dua cekungan yang lebih kecil, cekungan Scotia Barat dan cekungan Scotia Timur. Yang mana yang Scotia Barat itu lebih gede. Kedalaman air di Laut Scotia umumnya berkisar antara 3.000 hingga 4.000 meter. Tapi ke arah timur, kedalaman akan melebihi 26.000 kaki. Kemudian ada Laut Amundsen, merupakan lengan dari sebelah barat ke selatan Antartika. Suhu lautnya berkisar antara 30 dan 35 derajat Fahrenheit. Secara historis, Laut Amundsen dahulu lebih dingin daripada sekarang. Dan sebagian besar pemanasan modern di laut dapat dijelaskan sebagai dampak dari pola angin yang dihasilkan dari wilayah tekanan rendah yang berada di atas laut yang disebut Amundsen Sea Flow. Suhu laut Amundsen juga dipengaruhi oleh arus naik massa air hangat yang disebut Circumpolar Deep Water, yang merupakan komponen dari arus Circumpolar Antartika. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, itu ada Laut Bellingshausen. Terletak di sepanjang sisi barat semenanjung Antartika antara 57 derajat 18 menit bujur barat dan 102 derajat 20 menit bujur barat. Di sebelah barat Pulau Alexander, di sebelah timur Tanjung Flying Fish di Pulau Charleston, dan di selatan Pulau Peter One. Memiliki luas 487.000 km persegi atau 188.000 mil persegi dan mencapai kedalaman maksimum 4,5 km atau 2,8 mil. Pertama untuk jenis-jenis current, pertama ada Arctic Circumpolar Current atau ACC atau sering disebut West Wind Drift adalah arus permukaan yang disebabkan sirkulasi angin yang memutari benua Antartika bergerak dari barat ke timur. Arus ini merupakan arus yang secara umum tidak teratur. Pergerakannya sangat kompleks karena dipengaruhi pertukaran kontinu massa air yang berbeda-beda di seluruh laut. Yang kedua ada Antarctic Coastal Current atau ACOC, juga dikenal East Wind Drift Current, adalah arus laut yang mengalir di sepanjang garis pantai Antartika. Arus ini merupakan arus paling selatan di dunia dan bergerak berlawanan arah dengan arus utama di Samudra Selatan, yaitu Antarctic Circumpolar Current atau ACC. Secara umum, ACOC mengalir ke arah barat sejajar dengan garis pantai Antartika. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan Antarctic Divergence. Jadi, Antarctic Divergence adalah fenomena oceanografi yang terjadi di Samudra Selatan, khususnya di sekitar benua Antartika. Antarctic Divergence ditandai dengan pergerakan massa air permukaan yang menjauh dari satu sama lain, menyebabkan terjadinya upwelling atau naiknya air dari kedalaman ke permukaan laut. Proses ini merupakan bagian penting dari sistem sirkulasi laut global dan berperan signifikan dalam membawa nutrisi dari laut dalam ke permukaan. Antarctic Divergence di Samudra Selatan yang mengelilingi benua Antartika. Secara umum, fenomena ini terjadi di antara garis lintang 50 derajat selatan hingga 60 derajat selatan. Meskipun lokasinya dapat bervariasi tergantung pada kondisi oceanografi dan atmosfer dan atmosfer itu sendiri. Antarctic Divergence berada di sekitar Antarctica Convergence atau Antarctica Polar Front, yang merupakan batas melingkar yang memisahkan perairan Antartika yang lebih dingin dari perairan subantartika yang relatif lebih hangat. Selain itu, terdapat juga yang namanya Antarctic Convergence. Antarctic Convergence juga dikenal sebagai Antarctic Polar Fronts, adalah zona oceanografi yang penting di Samudra Selatan. Zona ini merupakan batas melingkar yang memisahkan perairan Antartika yang lebih dingin dari perairan subantartika yang relatif lebih hangat. Konvergensi Antartika ditandai dengan permukaan dan penyampaian massa air yang memiliki karakteristik suhu dan salinitas yang berbeda. Konvergensi Antartika umumnya terletak di sekitar garis lintang 50 derajat south hingga 60 derajat south, membentuk sebuah cincin yang mengelilingi benua Antartika, namun lokasinya dapat bervariasi tergantung pada kondisi oceanografi dan atmosfer yang dinamis. Zona ini memiliki lebar sekitar 20 sampai 30 mil laut dan dapat bergeser hingga 100 sampai 200 mil laut ke utara atau selatan tergantung pada musim dan kondisi lokal.
Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan Antarctic Convergence adalah yang pertama, perbedaan suhu dan salinitas yang cukup beda ya di antara kedua perairan ini, yaitu perairan selatan memiliki suhu yang relatif dingin atau perairan ini dekat dengan kutub Antartika. Sedangkan ekuator memiliki salinitas yang tinggi, mengingat ekuator memiliki uh, evaporasi yang jauh lebih tinggi. Kemudian ada zona peralihan ekologis di mana area ini terdapat banyak nutrisi bagi makhluk hidup. Selain itu juga seperti ini menjadi signifikansi oceanografi dengan membantu sirkulasi termohaline global. Selanjutnya adalah kemajuan penelitian. Dalam beberapa dekade terakhir, Samudra Selatan telah mengalami perubahan signifikan karena variasi dalam pemaksaan atmosfer, panas udara laut, dan bentukan air tawar, pembentukan es laut, dan tren angin utara. Perubahan ini memiliki implikasi kritis bagi sirkulasi dan iklim samudra global, seperti pengurangan albedo permukaan bumi, penurunan kapasitas samudra untuk menyerap CO2, kenaikan permukaan laut global, dan perubahan IMOC. Hal tersebut mendorong kemajuan teknologi agar memberikan peluang baru untuk mengamati dinamikanya yang kompleks. Berikut beberapa contoh dari hasil kemajuan teknologi tersebut. Yang pertama ada machine learning atau ML, mengintegrasikan teknik observasi tingkat lanjut seperti pembelajaran mesin. Kemudian ada NEMO atau Nucleus for European Modeling of the Ocean, yaitu untuk mensimulasikan dinamika lautan, es laut, dan siklus biogeokimia di samudra. Terus ada LIM, yaitu salah satu model dari NEMO yang merupakan simulasi es laut dan memodelkan interaksi antara es laut dan lautan, termasuk formasi lelehan dan dinamika es. Selanjutnya adalah habitat laut dari Samudra Antartik. Samudra Antartik memiliki habitat yang unik dan menantang bagi kehidupan hewan. Suhu air di Samudra Antartika seringkali di bawah 0 derajat Celcius, tetapi tetap cair dikarenakan kandungan garamnya yang tinggi. Contoh dari habitat lautnya adalah ikan es Antartika yang memiliki protein khusus untuk mencegah pembekuan darah. Beberapa hewan laut dalam menggunakan bioluminesensi untuk bertahan hidup di lingkungan gelap. Tantangan juga tidak kalah banyak, dikarenakan perubahan suhu global sehingga es laut mencair dan mengancam habitat hewan-hewan unik ini. Hal ini akan dibahas pada dampak pada lingkungan. Selanjutnya adalah dampak dari Samudra Antartik pada lingkungan. Samudra Antartika memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan global. Dampaknya meluas tidak hanya di wilayah kutub, tetapi juga ke seluruh dunia. Dampak pertama adalah regulasi iklim global, di mana Samudra Antartika menjadi salah satu penyerap karbon dioksida terbesar di dunia. Mikroorganisme seperti fitoplankton menyerap CO2 selama fotosintesis, membantu mengurangi jumlah gas rumah kaca di atmosfer. Pengaruh Samudra Antartika pada pola cuaca di belahan bumi selatan, termasuk di wilayah seperti Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan juga Australia, yaitu mempengaruhi arus yang nantinya akan membawa air dingin ke pantai barat Afrika dan Amerika Selatan. Hal itu akan menciptakan zona perikanan yang produktif dan iklim yang kering. Berikut adalah video presentasi dari kami, kelompok 4. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.